shawab. Nah, kita akan lanjutkan tentang pembahasan pengkafanan jenazah. Setelah mandikan selesai ya. Nanti pertanyaannya insya Allah disambung karena waktu sudah hampir duhur. Jadi mungkin nanti tinggal praktek ya. Sekarang kita masalah kafan dulu ya. Sebelum mayit dimandikan, maka sebaiknya disiapkan kafannya terlebih dahulu. Jadi ngukur kafan itu adalah ketika kapan? Mayit sebelum dimandikan. Jadi setelah selesai mandikan, kafan sudah siap. Jangan mandikan selesai, kafan, enggak. Jadi begitu mayit sudah ketahuan meninggal, satu mempersiapkan memandikan, satunya diukur badannya. Laki-laki, ini sebetulnya perlu dibaca di sini akan tapi secara ringkas ya. Disunahkan memakai pakaian atau warna yang putih, ya, warna atau kain yang putih. Kita lihat kalau di halaman buku ini halaman berapa? 23 ya. Warnanya adalah warna yang putih. Nah, kemudian 3 lembar. Dan warna putih ini baik bagi orang hidup, juga baik bagi orang yang mati. Ya. Kata Rasulullah SAW, fa inna khaira thiyabukumul abyad, sesungguhnya sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Ya, lebih terjaga kebersihannya. Kemudian 3 lembar. Laki-laki dikafani dengan 3 lembar. Demikian juga perempuan. Ulama mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu hukumnya sama selama tidak ada dalil yang membedakan. Ada dalil yang menceritakan bahwasanya laki-laki itu dengan 3 lembar dan wanita itu dengan 5 lembar. Cuma dalilnya dhaif yang mengatakan bahwasanya wanita harus 5 lembar. 5 lembar itu terdiri dari kerudung, kemudian jubah atau gamis, ya kalau kita prakteknya itu ya gamis-gamisan karena enggak dijahit. Namanya jahit itu ada lengannya, ini enggak ya. Kemudian sarung itu sudah 3, jilbab, gamis sampai lutut ya. Kemudian sarung ya. Kemudian setelah itu lapisan kain lagi bawahnya, kemudian lapisan kain lagi. Jadi 5 totalnya. Yang untuk buntel 2. Laki-laki 3. Para ulama mengatakan hadis tentang wanita dengan 5 lembar itu dhaif. Akan tetapi jumhurul ulama tetap mengatakan bahwasanya disunahkan wanita itu pakai 5 lembar kain. Sebagaimana ketika masa hidupnya mereka lebih banyak butuh kain, maka demikian pula ketika meninggal dunia, biar lebih rapat. Ingat, setelah memandikan, ini kain yang nutup aurat masih ada atau belum? Masih sudah diambil atau belum? Belum, masih tetap ini. Kainnya tetap nutup auratnya, ya. Kemudian kita angkat mayit itu ke meja yang sudah atau tempat yang sudah disiapkan kain mori tadi. Ingat, persiapannya adalah yang pertama diukur itu mayit. Cara mengukurnya itu bukan dari ujung kepala sampai ujung kaki atau tinggi orang itu berapa tingginya? 160. Oh, berarti panjang kainnya cuma 160. Jangan. Cara ngukur panjang mayit pun bukan cuma ketinggian mayit, untuk hati-hati supaya apa? Supaya kain kafannya tidak kependekan. Caranya adalah ketika mayit tidur, maka diukur dari bagian bawah kepala di sini, terus pakai meteran diurut mengikuti lekuk tubuh. Ya. Itu akan lebih aman. Ukuran panjang kainnya lebih lebih pas. Nanti terus ngikuti sampai ujung kaki, muter ke bawah telapak kaki. Tek. Berarti dari bawah kepala gini terus sampai ke bawah lutut. Ngikuti panjang atau ngikuti lekuk-lekuk
tubuh. Setelah itu untuk lebih amannya ditambah 1 meter loh itu. Kenapa? Karena mayit itu ketika dibungkus nanti kain akan tertekuk. Kalau nggak cukup nanti kelong. Maka untuk lebih efektif ya, tadi itu ukur sesuai dengan apa tadi? Lekuk tubuh. Kemudian dilebihkan berapa? 1 meter. Wah, berarti ukurannya kalau 180 ternyata kainnya 180, panjang orangnya tadi 180 plus 1 meter 2 meter 80. Berarti butuh berapa kain kira-kira sudah? 3 kali 2 meter 80. Berarti sudah berapa itu? 8 meter 40. Ya, panitia tadi menyediakan berapa meter Pak Roni? 8 meter ya. 8 meter. Ya nanti dicukupkan saja. Nah, kita nanti pilih calon yang kecil. Oh, sudah ditambah 3 meter. Masya Allah, ya mudah-mudahan cukup. Memang kalau secara teori paling tidak 13 meter. Ya, 13 meter. 11 meter mudah-mudahan cukup. 6. Duhur setengah 12. Insya Allah. Dilanjutkan sebentar. 5 menit. Sudah ya? Kita persiapkan kainnya sudah. Ya, cara ngukurnya bagaimana? Seperti itu ya. Kemudian ingat, yang dilebihkan ke atas lebih panjang daripada yang dilebihkan di atas kaki. Kan tadi ditambah berapa? 1 meter ya. 70 untuk bagian kepala, 30 untuk bagian kaki. Ini saya bicara teori praktis saja. Orang yang sudah pengalaman. Ya, orang yang sudah pengalaman. Nah, sebelum kita meletakkan kain, kita gunting tali. Tali itu panjangnya 150 meter, 1,5 meter. Ini bicara praktis. Ya, bicara sudah praktis. Mau lebih panjang boleh, lebih pendek boleh. Yang penting apa? Pas. Nah, terlalu pendek juga jangan, kepanjangan juga jangan. 1,5 sudah cukup karena nanti mau ditekuk, begitu. Tali itu panjangnya 150, kemudian lebarnya 10 cm. Ini bicara praktis dan pengalaman. Karena kalau 5 cm nanti talinya ngelibet kecil banget. 10 cm pas. 10 cm, 150 cm, bikin 7. Gunting dikit, sobek, seret. Jangan krek terlalu lama. Gunting dikit, kain itu tarik langsung sobek. Gunting dikit, tarik, begitu terus sampai 7. Letakkan di atas 7 tempat. Ini yang kepala, sisanya 70 cm ke bawah. Yang kaki, sisanya berapa? 30 cm ke bawah. Kain tali pertama posisinya di atas kepala. Kain atau tali yang ke-7 posisinya di atas atau di bawah tumit, ya, di bawah tumit. Kain yang atau tali yang ketiga letaknya di atas atau di bawah tengah tubuh. Kain yang selanjutnya, tali yang selanjutnya tepat di atas bawah leher. Kemudian tali yang kelima itu di bawah pergelangan kaki. Berarti sudah berapa tali? 5. Ya. Kemudian tali selanjutnya di bawah dada, tali selanjutnya di bawah lutut. Digeser-geser dikit juga nggak apa-apa. Mau kurang dari 7 juga nggak apa-apa. Yang penting bisa apa? Diikat. Sudah siapkan tali, pasang kain. Pasang kain, bagaimana? Ditumpuk 3. Kalau kainnya lebar, karena kain macam-macam ya, maka ditumpuk langsung begini nggak apa-apa. Ya, ditumpuk begini langsung nggak apa-apa. Nih, tumpuk persis di atasnya. Ya, persis di atasnya. Tapi terkadang kain itu sempit. Dan kita khawatirnya tidak tidak cukup, maka digeser. Ya, geser begini. Menurut pengalaman wallahu taala alam, titik persinggungan antara kain pertama dan kain kedua itu 50 cm. Ya, ini ke ini itu 50 cm. Ini menurut pengalaman sebagian orang yang berpengalaman. Ya, kemudian kain yang ketiga baru di tengah begini. Ya. Ini mayitnya nanti di sini. Tuh, lihat kan? Terlalu pendek kan? Karena motongnya apa? Kependekan. Ya, makanya nanti jangan sampai
kependekan. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua adalah, mohon maaf ya, sekaligus saja, cara meletakkannya adalah disilang. Dan menurut pengalaman, orang itu kan ada yang gede, ada yang kecil atau sedang. Yang besar itu yang ukurannya 80 kilo ke atas sekitar, itu harus sudah disilang kainnya. Kalau enggak itu bahaya, ya. Kalau enggak nanti kainnya tidak akan cukup. Gimana cara? Karena begini, nyilang begini ya, begini, mohon maaf. Nah, ini ya Mas Rani ya. Ini atas, ini bawah, ya. Kemudian ini tengah, ya, di tengah, gitu. Dan untuk memudahkan, biar cukup, ini jarak antara ini dan ini itu menurut teori adalah diukur 2,5 panjang tubuh, katanya begitu. Jadi diusahakan begitu. Namanya juga teori, ya kan? Itu bisa berubah-ubah sesuai dengan praktisnya. Begitu cara meletakkan kain. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan setelah duhur. Yang jelas cara memandikan sudah, teorinya sudah dapat, dan cara meletakkan kain sudah dapat. Kita bersiap-siap sholat duhur. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan kembali setelah sholat duhur. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.